Halo teman-teman semua. Akhirnya kita jumpa lagi ya di ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Apa kabarnya? Bersama Yesus pasti dahsyat luar biasa. Wah, kakak-kakak guru sudah siap semua loh. Teman-teman gimana? Udah siap beribadah? Kalau gitu, ayo kita mulai. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi di hari Minggu ceria. Kenapa ceria? Karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. A I U Andi, ya. mulai nih. Pemanasan dulu lah Kainda. Karena sebentar lagi kan kita mau memuji Tuhan. Oh iya, bener banget. Kalau gitu kita juga ikut Kak. Pemanasannya gimana? Oke. Adik-adik di rumah juga ikut ya. A I U U E E O. O. Kainda, nadanya salah itu Kainda. Wah, maaf. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita mau nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita nyanyi dan segenap hati, pasti Tuhan seneng deh. Wah, iya bener banget. Nah, gimana terus jadinya? Nah kalau gitu, ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. Yeay! Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are more made up. I'll live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior
soul. And forever and ever I give my praises to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat
Keren banget adik-adik di rumah sudah memuji dengan segenap hati. Ya, Kak Indah juga percaya kalau Tuhan sudah bertakhta di atas pujian umatnya. Amin. Amin. Nah, sekarang waktunya kita akan dengar apa yang Tuhan ingin Dia katakan untuk kita adik-adik, untuk apa yang akan harus kita lakukan. Betul. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan isi hati Tuhan hari ini? Sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan tanah hati yang baik ya, supaya setiap firman yang adik-adik dengarkan tetap tertanam dalam hati dan kalian lakukan juga ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya lipat tangannya, kami akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Risa. Kiranya Tuhan memberikan kami tanah hati yang baik supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu boleh masuk dalam tanah hati pikiran kehidupan kami lakukan Tuhan. Dan juga untuk Kak Risa yang akan memimpin kami di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memberikan hikmat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sudah siap nih Kak Handi? Oke, iya Kak Indah. Kalau gitu, adik-adik, sikap yang baik. Kita dengar Tuhan mau bilang apa ya? Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kabar adik-adik di rumah sekarang luar biasa kan? Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Yefta mengalahkan orang Amon. Sebelumnya, kita simak video berikut ini dulu ya. Israel adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah satu-satunya Allah yang benar yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang hidup itu jugalah yang sudah membebaskan mereka dari musuh, yaitu orang Mesir. Dan bukan hanya itu saja, karena mereka terus percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar itu, mereka juga ditolong Tuhan ketika berperang melawan banyak musuh-musuh, seperti orang Amori, suku Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon. Tetapi pada suatu kali orang-orang Israel tidak mempercayai Allah yang hidup itu lagi. Mereka lebih percaya dan taat kepada Allah yang palsu. Buktinya, mereka beribadah dan memuja patung Baal dan dewa-dewa orang lain. Lalu, tahukah adik-adik, Tuhan pun menegur orang Israel dengan cara membuat mereka berperang dengan musuh. Dan kali ini dengan suku Amon. Semakin hari, orang Israel semakin diserang sehingga mereka mulai ketakutan karena semakin dikejar oleh suku Amon. Ternyata adik-adik, para Baal dan dewa-dewa yang mereka percayai itu tidak bisa menolong mereka. Semua patung-patung yang mereka puja dan taati itu sama sekali tidak berkuasa menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Malah mereka semakin diserang adik-adik. Lalu bagaimana ini? Aduh, kasihan sekali mereka. Apakah mereka bisa menang kali ini? Apakah mereka berhasil seperti sebelumnya? Ternyata adik-adik, orang-orang Israel akhirnya sadar bahwa mereka sudah berdosa dan melawan Allah yang hidup dan yang berkuasa. Orang-orang Israel
akhirnya meminta ampun dan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah yang hidup. Mereka pun benar-benar menyadari bahwa hanya Allah yang hidup itulah yang sanggup menolong mereka. Nah, di antara suku Israel ada seorang hakim yang percaya kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa itu. Namanya ialah Yefta. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayahnya bernama Gilead. Tetapi adik-adik, Yefta diusir dari rumahnya karena dia dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Dia pun pergi ke tempat yang lain. Namun, beberapa waktu kemudian, para tua-tua Israel datang mengajak Yefta untuk memimpin mereka dalam perang melawan suku Amon. Yefta pun mengikuti mereka dan mau memimpin orang Israel dalam perang. Yefta tidak takut sedikit pun kepada musuh, karena dia percaya bahwa Allahnya yang hidup itu pasti sanggup dan berkuasa menolong mereka mengalahkan musuh. Dan memang benar adik-adik, Roh Allah yang hidup menyertai Yefta sehingga ia tidak takut menghadapi musuh. Dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah, Yefta pun bisa mengalahkan suku Amon dan orang Israel pun menang. Yeay! Orang Israel ternyata menang. Pada saat itu, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Bangsa Israel lebih memilih beribadah kepada patung daripada beribadah kepada Tuhan. Hal tersebut membuat hati Tuhan menjadi sedih. Dan hal tersebut pula yang membuat Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuhnya, yaitu orang Amon. Selama 18 tahun, orang Amon menindas bangsa Israel. Bahkan orang Amon menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan juga keturunan Efraim. Hal tersebut membuat bangsa Israel merasa terdesak. Lalu bangsa Israel menyadari kalau selama ini patung-patung yang mereka sembah itu tidak dapat menolong mereka. Hanya satu pribadi yang dapat menolong mereka, yaitu Allah yang hidup. Lalu bangsa Israel memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan. Bangsa Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mereka membuang semua patung-patung sembahan mereka dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ketika Tuhan melihat keseluruhan hati bangsa Israel tersebut, akhirnya Tuhan tergerak hatinya untuk menolong bangsa Israel. Tuhan mengirimkan Yefta, seorang hakim yang gagah perkasa, untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Amon. Pada saat itu, orang Amon akan berperang melawan Yefta dan sehingga Tuhan menolong Yefta. Yefta ini adalah seorang yang gagah perkasa. Dia tidak takut sama sekali adik-adik karena dia tahu kalau Tuhan melindungi dia. Yefta ini dulunya orang yang tidak disukai oleh lingkungan sekitarnya, sehingga keluarganya membuang Yefta. Tetapi akhirnya Tuhan memilih Yefta untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Amon. Pada saat itu, kemenangan besar Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Orang Amon tidak lagi mengganggu bangsa Israel. Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel dan Tuhan melihat kesungguhan hati orang Israel. Akhirnya, orang Israel mengalami kemenangan besar dan terbebas dari bangsa Amon.
Nah, di sini kita bisa belajar dua hal, adik-adik. Yang pertama adalah Tuhan bisa memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Seperti Yefta. Yefta ini dulunya dibuang oleh keluarganya dan tidak disukai oleh lingkungan sekitarnya. Tetapi malah Tuhan memilih Yefta untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Amon. Lalu yang kedua, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jadi seperti bangsa Israel tadi. Bangsa Israel akhirnya menyadari bahwa patung-patung yang selama ini mereka sembah tidak dapat menolong mereka. Dan yang hanya dapat menolong mereka adalah Allah yang hidup. Dan juga adik-adik harus tetap sungguh-sungguh ketika beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang ibadah kita berjalan secara online, tetapi sikap adik-adik harus tetap baik. Seperti ketika memuji Tuhan, adik-adik harus menyanyi dan bergerak. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh guru-guru yang sedang mengajar. Jadi, ketika Tuhan melihat ibadah adik-adik, hati Tuhan merasa senang. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Wah, seru banget ya Kak Indah firman hari ini. Ya, seru banget. Kak Indah juga belajar dari firman hari ini bahwa kita nggak boleh minder. Dalam kelemahan dan kekurangan kita nggak boleh minder. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia pasti mau kalau kita harus belajar semangat dan setia dalam setiap perkara-perkara kecil. Betul itu Kak Indah. Dan ingat, Tuhan mampu membuat kita jadi pemenang. Seperti Yefta, from zero to hero. Nah, adik-adik di rumah, simpan firman ini dalam hati dan lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, tetap fokus ya. Sekarang waktunya kita untuk ayat firman Tuhan. Ini dia waktunya, ayat hafalan. Halo Karisa. Halo Kak Andi. Udah siap untuk menghafal ayat hafalan hari ini? Siap. Adik-adik di rumah juga sudah siap Karisa. Ya udah, yuk kita mulai menghafalkan ayat hari ini. Ayat hari ini ada di 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ayo kita hafalkan dengan gerakannya. 1 Samuel 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Amin. Ketemu lagi nih sama David. Saatnya David ajak teman-teman untuk berkreasi. Apa kreasi hari ini? Yaitu membuat video gerakan dance untuk musik One Way yang ada di video pujian hari ini. Udah kepikiran gayanya? Yuk segera kirim video kalian ke guru masing-masing. Sekarang kita lihat yuk hasil karya teman-teman dari ibadah minggu lalu. Check it out.
Dia mengasihi aku dan mati bagiku. Kau hadir di sini, kurasa. Bagaimana adik-adik setelah ibadah hari ini? Wah, kalau David sih seneng banget Kak. David belajar nggak minder dan mau setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Risa pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu yang telah dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Berkat daripada-Mu turun atas mereka, kepintaran, kesehatan Kau limpahkan. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu di rumah dapat terus percaya bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pertemuan kami di ibadah-ibadah online berikutnya dengan keadaan lebih sehat tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tetap setia dan semangat terus dalam ibadah ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.